Santet yang termasuk ke dalam ilmu hitam merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berilmu hitam, atau yang sering orang bilang dukun atau penyihir. Berbagai daerah di Indonesia masih percaya banyak orang yang memiliki ilmu hitam dan mampu mengeluarkan santet. Pandangan ajaran Islam sangat keras bahwa ilmu sihir atau santet masuk kategori musyrik, dan dalam kitab suci Al-Quran bahwa pelaku santet dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan santet itu tentu tidak boleh dilakukan karena mereka menyembah jin, setan maupun perdukunan, dan Allah pun melaknat perbuatan itu karena telah menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Tapi di balik itu semua, sangat banyak cara setan menyesatkan manusia. Kebanyakan orang yang menjadi korban santet akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Namun saat diperiksa ke dokter, secara medis tidak terdeteksi penyakit apapun. Entah karena masalah apa, ibu tiri dari sang korban dengan tega menyantet seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Perkenalkan, aku biasa dipanggil dengan Adin. Kisah ini dimulai dari tahun 2010, tepat di mana aku masih duduk di bangku SMP, tepat di mana keluargaku lagi berada di puncak bisnis dan membuat bisnis baru yang waktu itu banyak digemari di kalangan masyarakat. Keanehan terjadi. Setelah beberapa bulan, ayahku menjalankan bisnis baru tersebut, di mana aku dan keluarga banyak mengalami serangan yang mungkin berasal dari pesaing bisnis ayahku. Serangan berupa seperti suara benda jatuh di atap rumah kami, lalu pintu rumah. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor cukup keras, serta suara sayatan kuku di pintu rumah. Setelah seringnya kejadian itu, aku beserta ayahku pergi ke tempat guru ayahku. Sebut saja dia namanya Abah. Setelah bercerita panjang tentang kejadian itu, Abah bilang kepada aku dan ayah, kalau memang banyak pesaing bisnis yang tidak suka dengan ayahku, dan mereka gagal menyerang kita sekeluarga, karena keluarga kita memang keturunan dari suatu kerajaan di Jawa. Abah bercerita bahwa suara berisik itu, di mana penunggu rumah ditambah penunggu dari kami, melindungi kami dari serangan hal gaib. Seminggu kemudian, aku dapat kabar dari ayahku jika ibuku terkena penyakit kanker serviks stadium 2A, di mana mulai muncul keluhan dan keluar masuk rumah sakit karena operasi pengangkatan sel kanker dan juga medical check up. Setelah dinilai sehat meskipun 89%, ibuku sudah boleh meninggalkan rumah sakit dan menjaga pola hidup. Ibuku pun sudah beraktivitas seperti sedia kala. Sebulan setelah itu, kakekku dari ibu datang ke rumah kami dari Kalimantan. Kakekku menikah lagi dengan orang Kalimantan setelah nenekku meninggal 10 tahun lalu, dan kakekku punya usaha di Kalimantan. Dengan beralasan menjenguk ibuku yang katanya telah melakukan operasi angkat sel kanker. Keanehan terjadi setelah kakek dan nenekku pulang dari rumah, di mana pohon-pohon di rumah tiba-tiba mati satu persatu. Semua yang mati. Pohon yang berbuah manis yang aku lihat sendiri itu pohon buah pepaya yang awalnya tumbuh sehat, besoknya kering dari daun pucuk paling atas, batang paling bawah, hanya menyisakan akar pohonnya saja. 11 bulan setelah kejadian matinya pohon di rumah, dan tersisa hanya rumput-rumput liar, dan satu pohon pinang yang kokoh berdiri, penyakit ibuku kambuh lagi, dan ini lebih parah dari sebelumnya, di mana ibuku tiba-tiba tidak bisa berjalan dan akhirnya menggunakan kursi roda semasa sisa hidupnya.
Kembali lagi ibuku keluar masuk rumah sakit, menjalani rawat jalan, ditambah pengobatan alternatif, di mana ayahku seminggu sekali ke Jakarta untuk konsultasi. Selama kurang lebih 2 tahun, ibuku bertahan dari penyakit itu. Ibuku hanya mau makan jika aku yang menyuapi. Karena bisa dibilang, ibuku lebih sayang ke aku daripada ke adikku. Pagi sebelum berangkat sekolah, aku menyuapi ibuku sarapan. Siang pulang sekolah, dan habis maghrib sebelum aku belajar di kamar. Ibuku tidak mau diajak berobat jika aku tidak ikut mengantar. Dan alhasil aku sering izin sekolah waktu itu. 3 hari sebelum ujian nasional, ibuku tidak mau diajak berobat ke rumah sakit. Ayahku mengiyakan keputusan ibuku, karena ibuku orangnya keras kepala, kecuali jika aku yang meminta. Dan ini adalah penolakan ibuku yang pertama, karena selama hidup, beliau tidak pernah menolak permintaanku. Aku menuruti ibuku dan menjalankan ujian nasional selama 4 hari, dan di mana sehari setelah selesai aku ujian nasional, ibuku mau menurutiku untuk rawat inap di rumah sakit karena kondisinya yang semakin kritis. Padahal sebelumnya, ibuku sudah dinyatakan sembuh dan tidak ada riwayat penyakit apapun. Namun entah kenapa tiba-tiba, ibuku tidak bisa berjalan. Ibuku setiap malam selalu mengeluh. Kaki ibu sakit sekali, nak. Tubuh ibu pegal semua. Kepala ibu sakit. Keluhan-keluhan yang dirasakan ibuku. Kukira hanya sakit biasa. Tapi semakin hari semakin parah. Kini tubuhnya semakin kurus. Hari pertama di rumah sakit, seperti biasa, dokter mengecek kondisi ibuku dan memasang infus beserta oksigen untuk membantu pernafasan. Azan maghrib pun berkumandang. Selepas itu banyak saudara datang menjenguk, dan ada 1 orang yang katanya itu adalah temannya kakak sepupu dari ibu. Ketika beliau masuk ke kamar, tiba-tiba beliau mengatakan, "Wah, kodok Kalimantan." Memang kondisi waktu itu, ibuku terlentang seperti seekor kodok. Lalu beliau menyuruhku mengambil ember berisi air dari kamar mandi. Setengah jam berlalu, beliau teman bude menyuruhku untuk mengangkat ember berisi air itu dan membuangnya di kloset kamar mandi dan menyiramnya dengan air. Anehnya ember itu lebih berat dari pertama aku membawanya. Dan teman bude berkata, "Hadap sana, aku bantu. Penuh soalnya." Aku hanya diam dan menuruti kata teman bude dan membuang air itu ke kloset. Selepas teman bude membantu ibuku, beliau menceritakan semuanya kepada aku. "Ibumu diguna-guna sama ibu tirinya. Dia membawa santet itu dari Kalimantan dan berupa seperti minyak goreng, lalu dioleskan ke tubuh ibumu. Makanya santet itu bisa menembus benteng pertahanan keluarga kalian," kata beliau. Lalu aku kembali bertanya, "Memang kalau sudah masuk ke tubuh orang, tidak bakal kelihatan dari luar atau dari penjaga di rumah?" Tanyaku penasaran. "Bisa, tapi agak susah. Jin ini melihat ke dalam tubuh manusia tanpa ada bantuan sentuhan di titik-titik tertentu dari kita." Lanjutnya, beliau pun mengatakan, jika ibuku susah tertidur di malam hari karena santet itu. Dan memang benar ibuku sering mengeluh punggungnya, palanya, kakinya sakit semua, atau perutnya terasa tidak enak, bahkan sering mengigau. Setelah dibersihkan dari santet, ibuku bisa tertidur dengan nyenyak.
atau bisa dibilang sudah lega setelah yang menempel pada tubuh ibuku dikeluarkan. Hari kedua, masih dengan ibuku yang tertidur dengan nyenyak dan sering kali memanggilku untuk minum susu karena ibu terlalu lama tertidur dan jam makannya jadi kacau. Dokter memberi ibuku asupan seperti susu, namun mengenyangkan untuk memberikan protein dan vitamin-vitamin lainnya. Terkadang menyuruhku untuk menyalakan televisi, meskipun ibuku hanya mendengarkan saja. Memanggilku hanya untuk melihat wajahku, dengan matanya yang sudah sayu dan lemas, namun tetap tersenyum, dan kemudian mengatakan, "Tetap senyum dan semangat ya nak." Entah seketika, air mata ini tiba-tiba keluar, dan aku yang gantian menyemangati ibuku. "Ibu habis ini sehat kok." Ibuku hanya menganggukkan kepalanya. Malamnya ayahku memanggilku keluar kamar, dan ayahku bercerita semua tentang kejadian yang ibuku alami. Mulai dari awal, kenapa bisa ada santet kodok Kalimantan di tubuh ibuku. Bermula dari kakek dan nenekku dari Kalimantan, membawa sebotol kecil minyak, seperti minyak goreng, dan nenekku mengolesi minyak itu ketika aku sekolah. Ayah dan kakek lagi membicarakan soal kondisi ibuku, dan anehnya setelah dipijat, ibuku bilang kepada ayahku, "Aku habis dipijat sama ibu pakai minyak gosok." Tapi di seluruh badannya, tidak ada bekas minyak atau lembab dari minyak tersebut. Ayahku mendiamkan saja dan berpikir minyak gosok memang cepat kering, biar tidak membuat kulit berminyak. Ketika pohon mati semua, ayahku ternyata ditelepon Abah untuk menemui Abah di rumahnya dan menceritakan semuanya jika ada yang ganjel di rumah kita. Ternyata pohon-pohon di rumah kita adalah penjaga kita sekeluarga yang tidak mampu mengalahkan santet dari Kalimantan tersebut. Meskipun satu persatu pohon di rumahku mati, ternyata masih tersisa beberapa pohon yang masih bertahan hidup dan melawan santet tersebut. Tidak main-main, santet kodok Kalimantan yang dikirim oleh nenekku memiliki efek yang begitu luar biasa. Ibuku yang sudah dibantu oleh Bude, ternyata santet itu masih tetap berjalan. Santet ini bisa melukai ibuku hanya dengan jari telunjuk saja. Ayah serta kakekku yang sudah mengetahui hal ini, keduanya pun meminta bantuan kepada beberapa teman yang tahu akan hal-hal yang berbau mistis. Meskipun kakekku sendiri bisa mengatasinya, namun ia juga butuh bantuan agar mendapatkan pagar yang kuat. Hari ketiga, tetap dengan aku berada di samping ibuku. Bedanya ibuku sudah mulai tidur seharian, tanpa memanggilku sama sekali, meskipun hanya sekedar ingin melihatku. Aku coba memanggilnya, tapi ibuku hanya membalasnya dengan mengigau, dengan mata terpejam. Aku coba memegang tangan ibuku, dan ternyata ibuku demam tinggi. Aku mencoba memanggil ayahku, beserta suster yang berjaga. Dengan izin ayahku, suster menyuntikkan obat penurun demam melalui infusnya. Malamnya aku masih menonton televisi di kamar, sedangkan ayahku sudah tidur. Setelah menonton televisi, terdengar suara pintu mengetuk. Ternyata suster yang akan menyuntikkan obat penurun demam. Setelah ibuku disuntik, entah mengapa, nafas ibuku menjadi berat, seperti terengah-engah. Dengan sigapnya suster mengganti alat nafas ibuku dengan alat nafas yang berpompa, dan aku membangunkan ayahku. Hingga jam 2 pagi, nafas ibuku masih terengah-engah, dan tensi semakin menurun. Aku bingung dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Ayahku menyuruhku salim ke ibuku. Dalam keluargaku,
Salim bisa diibaratkan ketika kita mau pergi, atau bisa disebut pamit. Aku pun melakukannya, meskipun aku bingung maksud dari ayahku yang menyuruhku untuk salim. Sampai jam 3 pagi, entah kenapa aku tiba-tiba tertidur tanpa ada pikiran apa-apa. Mungkin karena kecapean, karena aku belum tidur sama sekali waktu itu. Jam 4 pagi, aku terbangun dengan kondisi ibuku sudah tidak bernyawa. Kaki, tangan, kepala sudah terikat tali putih, dan para suster yang berjaga malam itu berjejer dan melakukan doa bersama. Aku hanya diam, terkejut, shock, dan tidak bisa menangis. Hanya dia melihat ibuku diantar suster ke ruang jenazah dan membereskan barang-barangku, membuntuti suster itu. Dan ayahku menelpon omku yang bekerja di rumah sakit itu untuk menuju ke sana. Di ruang jenazah, aku hanya terdiam dan melihat handphoneku yang mengabarkan ke saudara dan juga teman-temanku bahwa ibuku sudah meninggal pagi itu. Setengah jam berlalu, omku datang dan menyiapkan semuanya, termasuk ambulan untuk membawa jenazah ibuku untuk diantar ke rumahku. Di dalam ambulan, aku disuruh duduk di depan sebagai petunjuk jalan, dan omku yang mengikuti dari belakang. Masih dengan keadaan shock, aku menunjukkan arah rumahku. Ketika sampai di rumah, sudah banyak saudara dan tetangga di rumah dengan segala persiapan pemakaman. Aku turun dari ambulan, disambut pelukan dari saudara-saudaraku yang menangis. Aku masih diam dan enggan berbicara. Entah karena apa, aku hanya bisa terdiam dan membisu, tanpa menjawab pertanyaan dari saudaraku, dan menyingkir dari mereka, seakan ingin menyendiri, namun tidak bisa. Karena aku harus menyiapkan pemakaman ibuku, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengantarkan ke pemakaman. Di pemakaman aku disuruh ikut turun ke liang lahat beliau. Dengan memegangi kakinya, aku ikut menguburkan ibuku dan membantu melepaskan ikatan tali kain kafan ibuku. Ada 3 orang yang ikut menguburkan ibuku. Takmir masjid di bagian kepala, saudara di badan, dan aku di bagian kakinya. Setelah azan berkumandang di pemakaman, tanah pun mulai dijatuhkan ke makam ibuku. Sampai batu nisan terpasang, aku pun keluar dari liang lahat ibuku dan melihat sekelilingku. Betapa banyaknya orang yang hadir waktu itu, kecuali ayahku yang pingsan ketika keranda ibuku diangkat menuju pemakaman. Setelah selesai proses pemakaman, banyak orang berziarah ke rumahku. Mobil plat merah dari jalan, masuk gang sampai jalan paling belakang. Motor yang memenuhi halaman rumahku membuatku semakin merasakan sakit di dada. Banyak sekali tamu di rumah, dan aku hanya berdiam diri di kamar tanpa menemui satupun dari mereka. Sakit di dada semakin terasa. Air mata pun sudah tidak terbendung. Di situ aku menangis sejadi-jadinya, merasa Tuhan tidak adil untukku. Amarah yang meluap, lemari dan meja yang aku lempari, teriak sekencang-kencangnya. Sampai terdengar pintu kamarku terbuka, dan ternyata itu adalah teman-temanku dan juga pacarku. Aku SMP sudah mempunyai pacar, meskipun bisa dibilang cinta monyet. Di pelukan mereka, aku menangis dan tidak bisa berkata apa-apa, kecuali permohonan maaf. Mereka memelukku dan berkata, "Masih ada kita, kamu tidak perlu khawatir."
Singkat ceritanya, ketika sore hari, kakekku datang beserta istrinya yang dari Kalimantan dan kedua anaknya yang sudah menikah. Mereka memintaku mengantar kakekku ke kuburan ibuku. Dan di kuburan aku mencoba menenangkan kakekku yang menangis sejadi-jadinya di kuburan ibuku. "Anakku satu-satunya, kenapa secepat ini, Nak?" kata kakekku. Aku hanya bisa mengelus punggung kakekku dan meminta untuk mendoakan yang terbaik bagi ibuku. Kami kembali ke rumah dan berbincang mengenai sekolahku. Setelah ini dan kebutuhannya, kakekku berkata, "Kalau butuh apa-apa, nanti bilang kakek ya. Nanti kakek bantu, apapun itu. Jangan pedulikan masalah uang. Yang kakek harapkan satu-satunya di sini hanya kamu." "Iya, Kek," jawabku. Hari berikutnya, kakekku beserta keluarganya pamit pulang. Ayahku mengatakan, "Kita boleh dendam pada orangnya, tapi jangan kepada keluarganya." Aku hanya menganggukkan kepala dan menunggu mereka pergi dari depan pintu. Entah maksudnya apa, istri baru dari kakekku ini dengan tega menyantet ibuku. Waktu itu ayahku mengira, sepertinya keluarga dari istri barunya kakek sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Karena kakek memiliki harta yang banyak. Banyak lahan di Kalimantan yang kini ditumbuhi kelapa sawit yang merupakan milik kakek. Sementara ibu adalah anak satu-satunya kakek. Kemungkinan karena mereka tidak ingin jika ibu mendapatkan harta warisan dari kakek. Alhasil mereka melakukan hal keji. "Kita doakan ibumu, dan janganlah kita dendam. Semoga Allah membalas ini semua," ujar ayahku. Lalu selama 1 bulan, aku merasa stres, mulai mengenal rokok, minuman, dan lain-lainnya. Merasa hancur sehancur-hancurnya. Namun mereka membantuku untuk kembali bangkit dari keterpurukanku, berusaha menghiburku, dan mencoba untuk membuatku kembali menjadi aku yang dulu. Meskipun sangat susah, tapi untungnya aku kembali menjadi seperti yang dulu. Meskipun masih tersisa sakit hati karena ditinggal seorang ibu. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.